Shalom, jumpa lagi di Snack Rohani bersama saya Pendeta Mazmur Marbun. Topik kita hari ini, beragama yang benar atau sensasi ala Waloni. Pemirsa dan sahabat sekalian, beragama yang benar itu adalah menjalankan perintah agama, bukan memanfaatkan agama, bukan mengeksploitasi agama demi kepentingan pribadi. Jadi target dari seorang pemeluk agama adalah menjalankan seluruh perintah dari agama tersebut. Dan itu sulit, itu proses seumur hidup. Makanya kita perlu beri hidup kita, beri waktu kita, beri energi, beri tenaga kita untuk bisa menjadi seorang pelaku yang baik dari perintah agama itu. Karena Matius 5 ayat 20 berkata, saya baca buat saudara sekali lagi. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi, ahli Taurat, para ulama itu. Ini sebuah standar keagamaan yang cukup tinggi. Dan ini perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu ketulusan dan ketekunan untuk beragama, menjadi seorang pemeluk, penganut agama yang benar. Tapi kalau kita hanya sekedar sensasi, maka kita akan mencari pembenaran diri. Kita bukan mencari kebenaran, tapi kita mencari pembenaran diri. Dengan cara apa? Dengan cara menjelek-jelekkan, dengan cara memprovokasi, dengan cara menghasut, seperti yang dilakukan oleh Pak Waloni ini. Dia mengaku dia seorang pendeta, mantan rektor. Diselidiki tidak jelas, entah pendeta hutan rimba, tidak jelas. Dia selalu menjelekkan kekristenan. Diajak sama Pak Esra Soru untuk berdebat, dia menghilang. Tidak konsisten. Kalau orang yang beragama yang benar, dia konsisten dengan perkataannya. Ada beberapa orang yang pindah keyakinan, seperti Pak Yusuf Roni. Dia pindah keyakinan. Dan tahu saudara, dia masuk penjara. Saya masih kecil sekali waktu itu. Dia sudah masuk penjara karena Injil, karena kepercayaannya. Dan dia dengan sabar, dengan tekun mengikuti semua proses. Dan dia menjadi pendeta yang senior. Dia tidak membuat sensasi, karena dia mendapatkan pencerahan, dia mendapatkan pewahyuan, mendapatkan iluminasi, sehingga dia pindah dan dia tetap di kepercayaan yang baru. Ada Pak Saifuddin Ibrahim, dia juga dipenjara dengan alasan penistaan agama. Dia ikuti proses dengan baik, dengan sabar. Sampai sekarang dia menjadi seorang hamba Tuhan juga. Tetapi yang satu ini, dia pindah. Katanya mantan pendeta, dia pindah. Dan sekarang dia bukan sibuk memperbaiki diri, bukan sibuk belajar untuk mengerti ajaran yang baru yang diikuti, tapi dia sibuk menjelek-jelekkan. Saya umpamakan seperti begini sobatku, seperti seorang anak sekolah SMP yang di sekolahnya dia bandel, dia nggak nurut aturan, suka cabut, makan uang sekolah, dan kepala sekolah panggil orang tuanya. Begitu orang tua dipanggil, kepala sekolah bilang, "Pak, pindahkanlah anak bapak ini, kami sudah nggak sanggup lagi mengajarnya di sini, sudah nggak ada lagi solusi lain kecuali harus pindah sekolah." Dan terpaksa orang tuanya memindahkan anak ini. Tahu saudara, di sekolah yang baru pun dia pasti akan bermasalah. Sebab apa? Yang salah bukan sekolahnya, hatinya yang salah, hatinya yang nggak beres, otaknya yang nggak beres. Sehingga di tempat manapun, mau di tempat yang lama, mau di tempat yang baru, dia tetap akan membuat masalah. Jadi perbaiki hatimu. Kalau beragama yang benar,
Itu bicara soal hati, hubungan hati dengan Tuhan, ada introspeksi, ada pengoreksian. Apa yang kurang, apa yang minus, apa yang alpa di hidupku. Itu kalau orang beragama yang benar, selalu menengok ke dalam. Apa yang kurang Tuhan? Apa yang kurang Tuhan? Apa yang harus kuperbaiki? Apa yang harus kuperbaiki? Itu orang beragama yang benar. Tapi kalau orang yang sekedar mencari sensasi, dia akan sibuk mengejar popularitas tanpa mempedulikan caranya, benar atau salah. Yang penting dapat uang, dapat kenikmatan dunia. Dan Tuhan benci orang macam begitu. Jadi saudara pemirsa dan sahabat semua, jikalau kita mau mengaplikasikan agama yang benar dalam hidup kita, kejar kebenaran, belajar sungguh-sungguh, praktekkan ajaran agamamu dalam kehidupanmu setiap hari. Saya percaya engkau akan menjadi seorang penganut agama yang baik dalam pandangan Tuhan. Tuhan memberkati.